Ya, dikumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Muhammad Busiri dari kelas Latihan Pertama 01. Kali ini saya akan membahas latihan soal dari materi hipergeometri dan Poisson. Tapi kali ini latihan soal yang saya bahas ini tentang hipergeometri. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke soal. Di sini kita akan menjawab latihan 3 yang dimana soalnya itu adalah dari 10 orang kandidat mahasiswa jurusan desain dan 15 orang kandidat mahasiswa dari jurusan komunikasi akan dipilih 6 orang perwakilan untuk mengikuti seminar lingkungan. 6 orang tersebut dipilih secara acak dan tanpa pengembalian without replacement atau work. Jika pengubah acak X menyatakan terpilihnya kandidat dari jurusan desain, tentukan A. Notasi pengubah acak X, kemudian B. Probability mass function atau PMF pengubah acak X, C. Mean atau expected value pengubah acak X, D. Variance atau variansi pengubah acak X, dan disuruh mencari nilai Px ketika X kurang dari 5, X kurang dari sama dengan 4, Px ketika X kurang lebih dari sama dengan 3, X lebih dari 2, dan Px ketika X lebih dari 4. Terus kemudian yang F nya itu disuruh mencari Fx 2, Fx 4, dan Fx 6. Nah, kemudian langsung kita ke pembahasan. Yang soal A itu kan yang ditanya adalah notasi pengubah acak X. Nah, pertama kita tentuin dulu nilai K-nya itu. Untuk mencari nilai K-nya itu dari kita lihat dulu pengubah acak X-nya menyatakan sebagai apa. Kalau di soal pengubah acak X-nya itu menyatakan terpilihnya kandidat dari jurusan desain. Sedangkan dari jurusan desain itu ada 10 orang kandidat mahasiswa. Nah, oleh karena itu K-nya adalah sama dengan 10. Terus untuk mendapat yang 15 ini itu dari kandidat mahasiswa dari jurusan komunikasi. Berarti itu tinggal N min K aja. N ini didapat dari hasil penyebelahan semua kandidat mahasiswa dari jurusan desain dan jurusan komunikasi. Terus untuk N kecil ini sama dengan 6 karena yang diambil adalah sebanyak 6 orang untuk perwakilan masing-masing untuk mengikuti seminar lingkungan. Nah, terus untuk notasinya itu persamaannya adalah X sama dengan height dalam kurung N besar, N kecil, K. Nah, karena udah diketahui N nya itu 25, terus N kecilnya itu 6, dan K nya 10, jadi tinggal tulis 25,6 kali 10. Jadi seperti itu. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan yang B. Di sini kita disuruh mencari PMF pengubah acak X. Nah, udah gampang, jadi tinggal masukin aja nilai K yang udah didapat, nilai K yang besar sama yang kecil yang didapat tadi persamaan ini. Nah, jadi kan kita udah dapat tadi K nya 10, terus N besarnya itu adalah 25, dan K nya itu dan N kecilnya itu adalah 6. Ya udah, berarti Px X sama dengan untuk X nya dari 0 sampai 6 karena kita yang diambil adalah 6, sebanyak 6 orang. Jadi C K nya 10, C 10, terus X nya kan belum diketahui, dikali C N besar dikurang K, berarti 25 dikurang 10, 15. Terus N min X itu kan 6 dikurang X karena X belum diketahui, per C N besar, N kecil, N besarnya tadi 25, terus N kecilnya 6. Tadi untuk X dari 0 sampai 6. Kenapa dari 0 sampai 6? Karena kan tadi yang kita cari itu adalah 6 orang. Terus ini pasti kayak gini, bawahnya 0,
untuk X lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal bagian C. Di sini kita disuruh mencari mean atau expected value perubahan X. Nah, untuk di struktur geometrik ini kita untuk mencari mean itu ada rumusnya. Itu rumusnya ini, X sama dengan N kali K per N besar, atau bisa juga dengan NP, N kali P. Nah, kan tadi udah diketahui nih masing-masing. Jadi lo tinggal masukin aja ke rumus. Jadi X sama dengan 0 kali 10 per 25 sama dengan 60 per 25 atau sama dengan 2,4. Jadi untuk mean itu adalah 2,4 gitu. Oke, lanjut ke soal B. Kita disuruh mencari varians perubahan acak X. Seperti biasa di hipergeometrik ini, untuk mencari variansi itu dia punya rumus juga. Rumusnya itu adalah varians sama dengan MPQ dalam kurung N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Nah, kan masing-masing N P udah dapat. Kan tadi Q belum kan, kita belum cari Q. Q itu tinggal masukin rumus Q sama dengan 1 min P. Jadi P nya adalah 110 per 25. Ya udah 1 min 10 per 25 adalah 15 per 25. Jadi kita masukin, jadi 6 kali 10 per 25 kali 15 per 25 dalam kurung N besarnya 25 diketahui tadi, terus N kecilnya itu 6 per 25 kurang 1. Nah, jadi di sini itu hasilnya 57 per 50 dapat nilai. Oke, lanjut ke soal di sini kita disuruh mencari nilai Px ketika dia X kurang dari 5, Px ketika X kurang dari 94, dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita ada beberapa step. Jadi step kalau dari aku itu biasanya stepnya kayak gini. Cari dulu Px ketika X nya itu dari 0. Jadi X nya ini tergantung seberapa banyak N nya. Jadi kita satu-satu dulu carinya ketika dia X nya ketika di 0, itu kita masukin ke persamaan yang yang ini kita masukin X nya itu 0, jadi C 10 0, C 15 6 kurang 0, jadi segini dapatnya. Terus tinggal kita hitung kombinasi biasa, bla bla bla, dapat hasilnya 5005 per 177 100, atau kita bagi hasilnya menjadi 0,028. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu untuk bagaimana mencari Px ketika dia 0. Nah, tadi di sini aku jabarin lagi. Kan kita disuruh mencari dari 0 sampai 6 kan. Nah, kalau ditulis semua itu nggak muat di papan tulisnya, jadi langsung aku tulis ke hasilnya aja. Jadi hasilnya masing-masing segini. Nah, ketika ini ditambahin semua, itu pasti hasilnya harusnya itu sama dengan 1. Jadi kayak ini terbukti dia sigma dari ketika X dari 0 sampai 6, X itu terbukti sama dengan 1. Kenapa? Pas kita jumlahin semua yang Px dari 0 sampai 6 itu dia hasilnya 1. Nah, berarti terbukti untuk ini. Anjing. Nah, kan kita udah tahu nilai ketika dia ketika X-nya sama dengan 0 sampai 6. Nah, baru kita masuk ke pengerjaan soal yang E. Jadi di sini kita satu-satu ketika dia Px X kurang dari 5, berarti kan itu Px 0 sampai 4 kan, karena dia kurang dari 5 berarti 5 nya nggak masuk, berarti sampai 4 doang. Nah, kan udah dapat masing-masing nih nilainya tadi, tinggal masukin aja terus tambahin dapat hasilnya. Karena untuk yang Px X kurang dari sama dengan 4 ini sama juga dengan kayak tadi yang di atas, Px X kurang dari 5. Kenapa? Karena kan ini kurang dari 94, berarti sama-sama dari 0, Px 0 sampai Px 4. Jadi nilainya sama juga berlaku dengan Px X
lebih dari 9/3 dan seterusnya. Pokoknya pengerjaannya sama kurang lebih kayak gini, tinggal kalian perhatikan batasnya segimana. Jadi tinggal masukin nilai PX yang udah didapat tadi yang sebelumnya, ketika dari 0 sampai N. Terus pas udah kalian masukin, tinggal kalian jumlahin dan dapat hasilnya. Pengerjaannya sama seperti ini. Oke, alhamdulillah kita sekarang ke bagian terakhir. Untuk bagian F, kita disuruh mencari fx ketika x-nya 2, fx ketika x-nya 4, fx ketika x-nya 6. Nah, untuk fx ketika fx2 ini, itu artinya kita disuruh mencari nilai px yang ketika x-nya kurang dari sama dengan 2. Misalkan sini 4, berarti disuruh mencari px x ketika x kurang dari sama dengan 4. Itu pokoknya dia selalu kurang dari sama dengan untuk batasnya. Nah, terus untuk mencari hasilnya itu tinggal kita masukin kayak tadi, kan ini batasnya dari x kurang dari sama dengan 2 kan, berarti itu dari 0 sampai 2. Nah, tinggal masukin tuh nilai yang udah didapat, yang ketika px 0 segini hasilnya, terus ketika px 1 segini hasilnya, ketika px nya 2 segini hasilnya, tinggal tambahin, maka dapatlah hasilnya ini. Sama juga untuk yang bawahnya, jadi begitu.